Di dalam nama Tuhan Yesus, firman memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Selamat Jumat Agung. Katakan sebelahnya, salam damai sejahtera bagimu. Katakan sebelahnya, salam damai sejahtera bagimu. Ya, saudara yang saya kasihi, hari ini tema yang saya berikan, kasih yang memberikan nyawa. Kasih yang memberikan nyawa. Kasih yang terbesar adalah kasih yang mau memberikan nyawanya untuk orang lain. Yesus sudah membuktikan, Yesus bukan hanya teori mengasihi kita, tapi Yesus sudah membuktikan dia mati di kayu salib. Saudara yang saya kasihi, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 itu ada lagunya, bukan dengan barang fana. Sama kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1-2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, sama-sama 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan, saya ditebus oleh darah Kristus. 1-2 ya. Bilang sebelahnya, hidupmu seharga darah Kristus. Bilang sama dia, jangan berbuat dosa lagi ya. Karena Yesus mati karena apa? Dosa manusia. Upah dosa adalah maut. Dia tidak mau kita mati kena maut. Dia mau kita selamat. Maka upah dosa adalah kematian selama-lamanya, maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita sadar Yesus mati karena dosa-dosa kita, seharusnya saudara pulang ibadah ini, sadarlah, jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara mungkin sudah terlanjur berbuat percabulan, perzinahan, pulang ibadah Jumat Agung ini, jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara mungkin masih ada benci, ada marah, geram, pertikaian, pulang dari sini, mengampunilah. Sehingga baju yang hitam yang saudara pakai ini bukan sekedar simbol, tetapi adalah saudara hidupi. Itu adalah gambaran duka, kematian. Baju hitam. Tetapi apa artinya kalau kita pakai baju hitam tapi kita tidak menghidupi makna salib Tuhan? Orang yang menghidupi salib Kristus ditandai dia tidak mau berbuat dosa lagi. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada perempuan berzina itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya berdoa, siapapun yang menyakitimu, ampunilah. Berkatilah musuhmu, berkatilah orang yang menyakitimu. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Pasti ada yang memfitnahmu, pasti ada yang menggosipmu, pasti ada orang gak suka samamu. Tapi lewat Jumat Agung ini, engkau berkata, aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Percayakah saudara bahwa saudara adalah dibeli dengan darah Yesus? Amin. Bukan dengan barang yang fana. Ada lagu itu. Mari sama kita angkat lagu ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Katakan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yohanes 15 ayat 13. Sama kita baca Yohanes 15 ayat 13. 1-2 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawanya. Ini penting saudara sadari. Kasih itu bukan teori. Kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu adalah action. Melakukan. Yesus mengasihi kita bukan hanya teori, tapi dia membuktikan dirinya memberikan nyawanya di kayu salib. Oleh karena itu saya berdoa, suami-suami, kalau engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi seperti Kristus mati di kayu salib. Begitulah suami mengasihi istri. Efesus 5 ayat yang ke-25. Mari kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-25. Suami-suami yang baca ini. Suami-suami katakan, oi, suami-suami. Kenapa? Kasih dulu bonbon eksos supaya jangan serak. Suami dan calon suami. Ya, suami dan calon suami katakan, oi, suami dan calon suami. Yang di belakang, please deh, yang di belakang, balkon, suami dan calon suami. Apakah engkau mau mengasihi istri dengan rela memberikan nyawamu kepada istri? Sama kita baca 1-2, iya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah apa? Menyerahkan dirinya baginya. Makanya anak gadis katakan, oi, anak gadis. Saya mau katakan kepadamu, carilah calon suamimu yang rela mengasihimu sampai dia rela memberikan nyawanya bagimu. Kalau mengantarmu aja pun sudah bersungut-sungut mukanya, jangan lanjut. Nggak cocok dia jadi suamimu. Betul, itu suami loh. Suami itu menggambarkan Kristus. Dan perempuan itu, istri menggambarkan jemaat. Maka suami yang benar adalah suami yang rela memberikan nyawanya. Saya mau. Kalau harus diambil ginjalku dan aku mati demi istriku, ambil.
Karena aku sudah berjanji sama Tuhan, rela memberikan nyawa untuk istriku. Dengar anak-anak gadis. Kalau engkau mau mencari seorang suami, carilah yang rela berkorban. Love is sacrifice. Mengasihi itu pengorbanan. Yesus mengasihi kita, berkorban mati di kayu salib. Yesaya 53 dikatakan sampai wajahnya tidak berupa manusia lagi. Saking begitu hancur. Cambukan yang dia terima dengan mata logam 3 kait begini. Masuk menancap, tarik. Maka seluruh punggungnya ini bilur-bilur, luka-luka. Makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Masuk ke otot punggungnya, tarik. Masuk ke sini, tarik. Masuk ke sini, tarik. Masuk ke sini, tarik. Masuk ke sini, tarik. Makanya Yesaya 53 berkata, dia tidak berupa manusia lagi. Karena seluruh lemak-lemaknya itu terbongkar semuanya. Karena apa? Karena kasihnya. Sakitkah? Sakit. Karena Yesus manusia 100%, Allah 100%. Rasa sakitnya itu adalah manusiawinya. Ketika dicambuk dia terisak sakit. Kenapa dia jatuh ketika memikul kayu salib? Karena ketika dicambuk darahnya udah habis. Dicambuk darahnya habis. Disuruh angkat salib, gak kuat lagi. Maka dia terjatuh. Saya mau katakan kepada saudara, kasih Yesus, kasih pengorbanan. Hari ini kalau engkau datang di Jumat Agung ini, engkau datang dengan penuh pengorbanan. Beberapa di antaramu mungkin menunda acara pergi kemana-mana, karena engkau mau bersyukur lewat Jumat Agung ini. Percayalah tidak sia-sia ibadahmu. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan setiap saudara, terimalah kemenangan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Bahwa kematiannya adalah kemenangan bagi kita. 1-2 ya. Tetapi syukur kepada Allah. Terus. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Kematian Yesus Kristus adalah kemenangan. Maka saya katakan kepadamu. Kalau engkau mengasihi istrimu, mengalahlah. Suami harus lebih banyak mengalah daripada istri. Suami itu harus banyak mengalah, 75% suami itu mengalah. Bukan aku tidak bisa lawan istriku. Di masa kebodohanku, istriku marah, aku lebih marah. Itu kebodohanku yang pernah kulakukan bertahun-tahun lalu, long time ago. But now, aku gak mau lakukan itu lagi. Karena istriku adalah sekutuku, bukan seteru. Maka saya merasa kasihan kalau ada suami masih bentak istrinya. Bertobatlah engkau dalam nama Yesus. Kau bentak istri yang akan merawatmu sakit. Kau bentak istri yang akan membawamu ke kuburan kalau engkau duluan dipanggil Tuhan. Kasihi dia. Suami yang mengasihi istri tidak pernah bentak istrinya. Demikian juga istri, hormati suamimu. Jangan bentak suamimu itu. Makanya saya bilang kalau masa pacaran aja cowok muda bentak, jangan lanjut. Dicekek kau nanti. Masuk pernikahan dicekek kau, percaya aku bilang. Karena pacaran itu adalah trailer. Aslinya itu lebih parah. Oleh karena itu, hari ini kita belajar mengasihi, memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Berapa dari sini suami-suami yang mau memberikan nyawa untuk istrinya karena mengasihi? Angkat tangan dulu. Ngapain kalian ke gereja ini? Kalau kalian nggak mau melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, boha dan ibigoho. Mana tahu tidak didengar. Berapa banyak suami-suami yang mengasihi istrinya mau berkorban bahkan rela memberikan nyawa. Yang angkat tangan sekali lagi. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya.
Foto kian, foto. Berada video kan. Berapa banyak di sini istri-istri yang mau tunduk kepada suaminya? Yang mau tunduk kepada suaminya. Walaupun suka lupa. Ayo yang mau tunduk, walaupun agak dodong sikit angan-angan. Yang mau, adalah suami yang agak. Ya, hormati suamimu. Jangan, kalau engkau tidak menghormati suamimu, pendusta engkau menghormati Tuhan. Dengar istri-istri. Kalau kau berkata hormat ke Tuhan, tapi kau tidak hormat ke suamimu, pendusta. Tapi gimana Pak Pendeta, kalau suamiku pelupa, hormati. Gimana Pak Pendeta, kalau suamiku banyak kekurangannya, hormati. Alkitab bilang itu. Apapun kekurangan suamimu, tetap menghormati. Kalau engkau tidak menghormati suamimu, engkau tidak menghormati Tuhan Yesus. Suami yang tidak mengasihi istri, tidak mengasihi Tuhan Yesus. Maka percayakah saudara, suami yang sayang Tuhan, dibuktikan sayang istri. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ya, suami yang sayang Tuhan, sayang anak-anak. Makanya kata Tuhan, carilah laki-laki takut Tuhan. Carilah istri takut Tuhan. Karena kalau dia takut Tuhan, dia setia. Kalau dia takut Tuhan, nggak mungkin bentak apalagi pukul. Ada loh suami, bukan hanya bentak, pukul loh istrinya. Serius anak-anakku, serius. Aduh. Dia yang mukul, aku yang mau gini juga saudara. Kelaki-lakian dagingku muncul juga. Tega kamu memukul istrimu. Ada loh suami yang tega pukul istrinya. Lihat itu yang viral-viral. 20 tahun loh. Yang di Surabaya masih ingat. 20 tahun dia dipukul. Makanya anak gadis jangan nikahi seorang laki-laki yang belum bisa menguasai emosinya. Bagaimana dia menolong emosimu? Emosinya pun dia gak bisa tolong. Saya bukan bilang sempurna ya. Beda pendapat pasti. Cekcok pasti. Ini yang boleh itu bentak pukul gak boleh. Bentak pukul gak boleh. Beda pendapat harus. Cekcok pasti bisa ada. Bentak jangan. Pernah gak jumpa suami istri bentak-bentakan? Aku lah itu pernah. Aku yang kubilang ini bertahun-tahun yang lalu ya, udah lama. Bertahun-tahun saya udah gak bentak istri. Aduh, masih ada kesombonganku. Apa? Istriku juga gini kan rapatnya. Ya apa? Oh Tuhan Yesus. Dia juga. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu seperti itu. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu. Yang diucapkan itu bukan yang baik-baik loh. Kadang udah kata binatang, kadang kata-kata kasar. Ada lagi suami yang bilang istrinya babi, anjing. Kalau tahu istrinya babi, anjing, kenapa dinikahi? Lebih bodoh suaminya itu, betul nggak? Udah tahu babi dinikahi. Udah tahu anjing dinikahi. Kolose 6 ayat 4, coba kita buka. Saya teringat. Kolose 4 ayat 6, sorry ya, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi saya asal ngomong sama istri, ku pastikan kata-kataku penuh kasih. Kalau lagi nggak enak perasaanku, nggak kuucapkan. Pergi aku sebentar kemana-mana. Ku stabilkan dulu perasaanku. Makanya anak muda atau bapak-bapak, kalau lagi emosimu nggak terkendali, jangan langsung keluarkan kata-kata. Sabar, tunda. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat rela mati di kayu salib, begitulah suami mengasihi istri, rela mati bagi istrinya. Ya, anak-anakku, sarangeo,
Mana tahu ada seorang cowok bilang samamu, aku sayang samamu, aku mengasihimu. Langsung jawab dia, Efesus 5 ayat 25. Apakah engkau rela mati untuk aku? Kalau dia bilang, putuslah kita. Bacrit kau, bilang, bacot. Nang laku hodiau. Ya serius. Saya nggak bercanda anakku. Ya, nanti kan pulang ini kan makan kau sama dia. Makan ayam penyet kan? Jangan kau penyetkan mukanya itu. Kan laki-laki ini coba ya. Orang kalau lagi pacaran yang banyak ngomong siapa? Laki-lakinya kan? Begini nanti dek, begini dek. Itu pacaran. Udah menikah, siapa yang banyak ngomong? Istrinya. Aku mengasihimu. Aku hanya rindu melihat pernikahanmu bahagia. Bagi engkau yang sudah disalibkan oleh suamimu, pikulah salibmu sampai kematian memisahkan engkau. Berani memilih, berani menyelesaikan. Amin. Pikulah salibmu. Mungkin beberapa di antaramu udah gak tahan lagi Pak Pendeta. Tahankan. Karena aku pun pernah gak tahan. Aku mengadu sama Tuhan, dan gak tahan Tuhan. Ku dengar suara Tuhan di hatiku, tahankan. Oh Tuhan, acinain nama ulun. Ingat ya, yang paling membuat engkau kena mental pasanganmu. Terlalu jauh orang Brazil menyakiti hatimu. Termasuk orang Papua gak mungkin menyakitimu. Yang paling menyakiti, yang membuat engkau fisikis, kena mental adalah pasanganmu. Makanya waktu pacaran anak-anakku lihat, mana tahu cowok itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Mau menang sendiri, mau dia yang benar, mau dihargai, mau dipuji, tidak empati, tidak jaga perasaan istrinya, perasaan anak-anaknya. Itu gangguan kepribadian. Kalau waktu pacaran aja dia nggak pernah mengalah, nggak menghargai perasaanmu, mau menang sendiri, mau menang sendiri, mau menang sendiri. Itu NPD kemungkinan. Yang menegakkan diagnosa NPD adalah psikiater, psikolog. Kalau kau lihat dia mau menang sendiri, bahkan manipulasi, pun pintar berbohong, berdrama-dramaan. Dia yang berbuat salah, seolah-olah dia yang benar. Dia mengorbankan orang lain. Itu NPD. Nggak peduli perasaan orang. Aku kalau kubentak, kalau pernah dulu kubentak istriku, dia nangis, sedihnya hatiku. Tapi sudah terlanjur dibentak. Saudara, saya mau katakan sama saudara, hati-hati. Kesehatan mental itu boleh dilihat. Kita akan belajar dari Jumat Agung ini. Yang pertama, hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani. Di dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-45. Yesus datang untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Sama kita baca 1-2 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan kepada manusia yang berdosa. Saudara harus sama ke Yesus. Yesus punya spirit melayani. Bukan ngebos. Bukan suka ongkang kaki mau dilayani. Suami-suami, jangan gayamu ingin dilayani istri. Kopi mah, kopi. Nasi goreng. Aku tanya samamu dulu. Kalau sakit suami dan istri, siapa yang paling manja? Coba orang serentak coba. Sebenarnya ingat, istri itu dikasih Tuhan sebagai penolong, betul? Berarti lebih kuat. Iya dong. Setuju? Bapak, abang-abang, istri kan penolong. Berarti penolong dia lebih kuat. Belum percaya dia lebih kuat. Yang pertama,
Siapa yang hamil 9 bulan 10 hari? Istri, berat loh, jalan sampai miring loh, gini-gini. Terus ada juga suami yang agak bodoh, kok kayak gitu koma, perbuatanmu. Ada loh suami, kasihan loh, bengkak-bengkak. Kan saya kan dokter, bengkak-bengkak, jalan payah. Sikit nanti ada cium-cium aroma lain, nggak enak. Sakit loh itu. Kenapa? Karena kuatlah mereka bisa begitu. Siapa yang datang tamu tiap bulan? Istri atau suami? Ada di sini suami yang datang tamu tiap bulan? Lagi PMS-nya. Palang merah sedunia. Kenapa dia? Darah lu keluar. Darah. Banyak itu keluar. Karena aku nih dokter. Apalagi yang bisa 2 minggu gak stop-stop loh. Ini sedikit laki-laki kena paku aja sedikit. Berdarah. Berdarah mama. Datang istrinya. Lu apa lagi? Hanya itu aja kau udah cengeng. Aku lihat mersaburan semua habis. Semua. 2 minggu gak berhenti-berhenti ini. Manja kau. Strawberry generation. Dengar. Betul? Berarti wanita itu kuat. Siapa yang sering makan obat kuat? Suami atau istri? Kok tahu kalian? Berarti dia lemah, betul? Maka butuh penguat. Saya naik bedro. Ya sadarlah. Aku udah lihat istriku ya. Demam-demam pun dia masak dia kulihat. Makan kau demam. Biar sekolah anak kita. Berapa minggu kemudian aku yang demam. Angkat lu aku galon itu. Lagi demam aku. Baru istriku bilang, laki-laki macam apa ya kau? Katanya coba lah. Iya lagi demam, menggigil. Perempuan. Menggigil pun. Salompas di sini. Ambil nyanyi dia, anak koki, doha moraon dia. Kuat loh kalian, kuat. Belum lagi, kalian ini kan dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Semua kalian pikirkan. Sekarang ini kalian lihat aku, belum tentu kesini pikiran kalian. Banyak kali yang kalian pikiri. Coba tiba-tiba hujan datang, baju, kain. Yang laki-laki ini, mana dipikirkan semua itu? Mau hujan, mau longgur, mau petir. Mau kain basah terus, tilam kena air, gak masalah. Sama kita, sama, aku begitu. Coba kalian nanti punya anak kalian, udah pulang gak anakku? Makan apa anakku? Kalian nonton bola, anakmu udah kejang-kejang pun bola, gol! Anakmu udah kejang-kejang gini step. Mama, semua dipikirkan. Betul? Semua lu kalian pikirkan. Sadarnya aku. Kesini kalian lihat, pikiran entah kemana-mana itu. Tuhan mengasihimu. Sehingga lebih banyak tekanan. Belum lagi anakmu kalau 4. Anak yang pertama bertanya, Pak, nanti bulan 6 liburan kemana kita? Tanya mamamu. Anak kedua, Pak, jadi kita makan malam di luar? Tanya mamamu. Anak ketiga, besok sarapan apa kita? Tanya mamamu. Anak keempat, mana sepatuku? Tanya anjing mertua hilang? Tanya mamamu. Makanya mama-mama ini semua dipikirkannya bisa dia tiba-tiba ritik. Istriku pernah kuliah agak ritik, kuliah sedikit, dia tiba-tiba dia, anggo mati mahamu sudah, katanya. Kalau mati aku, matilah kalian semua. Itu artinya. Kami bertiga, si Hani, si Jamie sama kami lihat, ada apa? Rupanya tabungan emosinya sudah penuh, udah mau meledak. Kain gak rapi dilihatnya. Sepatu gak rapi. Galon kosong gak dibeli. Apa maksud kalian? Ginilah kami.
Bukan begitu. Perempuan ini orang-orang yang kuat luar biasa. Saudara, hidup untuk melayani. Katakan, saya mau melayani. Bukan dilayani. Amin. Sehingga dimanapun kau berada, sebagai seorang anak Tuhan Yesus, spiritmu adalah suka melayani. Diletakkan engkau di rumah calon mertuamu, orang suka melihatmu. Di rumah mertuamu, orang suka jumpa engkau. Di tempat di mana engkau di kampung lagi pergi Jumat Agung atau acara Paskah, orang suka yang rajin. Orang paling gak suka sama pemalas. Kalau seorang anak kos, dia malas. Dalam kamarnya ada 2 orang, tiba-tiba mau masuk 1 orang lagi. Rupanya lebih malas. Mateki katanya. Matilah, aku udah malas, aku jumpa yang lebih malas. Aku berdoa engkau orang yang mau melayani. Bukan dilayani. Jangan ngebos. Saya tiap hari nyuci piring 3 kali, bahkan lebih. Mencuci piring dengan khotbah bagi saya sama. Menyapu rumah dengan khotbah sama. Tidak lebih rohani khotbah dengan cuci piring. Ku cuci piring dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kolose 3:23 katakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Itu. Ayat 24 dikatakan, sebab upahmu dari Tuhan. Jadi kalau engkau rajin bekerja di kantormu, tidak dilihat atasanmu, tapi engkau rajin, lihat Tuhan memberkatimu. Promosimu naik, 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 naik. Tidak ada anak Tuhan yang makin lama turun, 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 turun. No. Tidak ada ayatnya kubaca anak Tuhan makin ikut Tuhan, makin parah ekonominya, makin hancur, makin hancur, makin hancur, makin sakit, sakit-sakitan, sakit-sakitan, makin parah rumah tangganya, makin hancur, makin... No. Ikut Tuhan, engkau semakin jadi berkat. Makanya dikatakan Matius 5 ayat yang ke-16. Engkau disebut terang dan garam dunia. Lewat apa? Perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Ketika engkau baik bekerja, itulah garam dan terang dunia. Bukan saat ibadah ini, coy. Guys, bukan saat engkau ibadah ini jadi garam dan terang dunia. Bukan saat engkau ditabur. Ditabur di rumah mertuamu, kau rajin bekerja. Maka cubit-cubitanlah bapak mertua dan mama mertua. Dari mana dapat si Lamhot itu ya? Hebat kali kulihat si Eva itu, waduh rajin sekali. Sebaliknya kalau kau pemalas dan kau menikah bangun jam 7. Mertuamu yang masak, pasti mereka cubit-cubitan. Oh Tuhan, kok bisa lah dapat anakku istri yang kayak gini. Jangan, kalau rupamu kurang, sikapmu harus lebih. Aku berdoa, dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu, kerjakan dengan segenap hati. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sama-sama katakan, apa yang dikerjakan tanganku, 1, 2 ya. Yang punya tangan ya, kalau nggak punya tangan usah ngomong. Apa yang dikerjakan tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. Pernahkah kau jumpa seorang cowok yang kau lihat mungkin mukanya itu ala majang? Maksudnya ketika kau melihat dia, ih Allah, ini jenis apa? Kira-kira begitu. Tapi ketika kau lihat dia sikap tangannya, kerja rajin, semangat, itulah kau nikahi. Kalau dia takut akan Tuhan. Ingat, engkau tidak pernah menikahi ganteng. Kau tidak pernah menikahi cantik. Engkau menikahi sikap karakternya. Itu yang membuat kau bahagia. Beberapa di antaramu mungkin terbohongi dengan kegantengan. Bertobatlah kau hari ini. Ganteng tapi pemalas. No. Cari yang takut akan Tuhan. Cari yang setia. Cari yang mau bekerja keras. Cari yang sayang samamu. Yang kapanpun kau sakit, dia ada di sampingmu. Kapan istriku sakit, dia butuh saya tinggalkan khotbah.
demi dia. Saya tidak segan menolak yang lain demi istriku. Kujaga, kurawat. Seorang suami merawat dan mengasihi istrinya. Yang berikutnya, pelayanan dilandasi panggilan. Jadi ada panggilan Tuhan. Saya tinggalkan dokter saya. Karena saya dipanggil Tuhan. 12 rasul dan murid-murid terpanggil dan meninggalkan semua pekerjaan mereka. Ada yang nelayan, ada tukang kayu, ada pekerjaan dokter. Mereka mengabdi. Lukas, saudaraku, dia mau menyerahkan seluruhnya. Saya dipanggil Tuhan, tetapi yang dipanggil Tuhan setiap orang percaya. Matius 28 ayat 19-20, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya apa? Semua orang percaya dipanggil Tuhan. Engkau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ingat, sikapmu adalah sikap melayani. Jangan suka dilayani. Jangan suka ngebos. Jangan suka diam pasif ketika sibuk temanmu cuci piring, nyapu. Engkau harus sibuk. Engkau akan benci dengan orang yang pemalas. Tuhan pun katakan pemalas jangan makan. Pelayanan disertai dengan kuasa. Pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Yang B-nya. Pelayanan pada mereka yang membutuhkan, kepada orang sakit. Tuhan mendoakan orang sakit sembuh. Mertua Simon Petrus sakit, dia datang mendoakan. Dia mendoakan orang yang kerasukan setan, lepas dari kerasukan setan. Dia mendoakan orang yang mati dibangkitkan, orang yang mati dibangkitkan. Pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin engkau melayani lewat pendidikan, engkau sekolah di Unemet, di Onomensen, bagian keguruan. Itu sama dengan khotbah. Melayani lewat pendidikan sama dengan khotbah di mimbar ini. Hanya bedanya jenisnya beda. Melayanilah lewat tugas-tugasmu, lewat pekerjaanmu, melayani Tuhan. Lakukan dengan segenap hatimu. Pelayanan disertai dengan kuasa. C. Pelayanan disertai dengan kuasa. Ada kuasa Tuhan. Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dan Roh Kudus dicurahkan. Dan siapa yang menerima Roh Kudus diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus yang ada pada saya, itu membuat saya bisa khotbah seperti ini. Sebenarnya saya ini pemalu, tidak berani lihat orang. Tapi kenapa saya sekarang berani dan lancar? Yang gugup, saya ini penggugup, gemetar, malu lihat orang, gak berani. Apalagi begini, ratusan, hampir ribuan. Tapi Roh Kudus membuat saya punya kuasa. Dan Roh Kudus itu juga ada padamu. Yang kedua, hidup untuk memberikan nyawa. Hidup untuk memberikan nyawa, inilah misi Allah Bapa. Mengorbankan putra tunggalnya untuk misi keselamatan. Dan dia disalibkan. Dan setiap anak Tuhan Yesus juga pikul salib. Kalau engkau pengikut Yesus, pikul salib, sangkal diri, mengikut dia. Pikul salib apa artinya? Engkau hidup dalam kebenaran. Engkau diejek, saya menginjil, saya dipenjara, itu salib. Engkau hidup dengan benar, ada orang yang memfitnahmu. Engkau melayani, ada orang yang gak suka padamu, itu salibmu. Dengar istri-istri, jangan-jangan suamimu itu adalah salib bagimu. Pikullah salib. Ada banyak istri-istri yang menangis kepada saya, Pak Pendeta, suamiku selingkuh, suamiku alkohol, suamiku penjudi, narkoba. Terus saya bilang, kau bagaimana? Aku mau berdoa. Itu salibku Pak Pendeta. Itu salibku Pak Pendeta. Aku udah gak kuat Pak Pendeta. Saya katakan, ku bantu kau dalam doa, kuatkan hatimu. Ada istri, suaminya jadi salib bagi dia. Penderitaan yang dibuat suaminya kepada dia. Ada istri juga yang bermain dengan laki-laki lain. Dan itu menjadi salib bagi suaminya. Ada orang tua, anak-anaknya hidup dalam narkoba padahal dia benar jalannya. Itu salib bagi orang tua. Ada juga anak-anak yang pikul salib. Bapak mamanya cerai karena keegoisan, karena kesombongan. Anaknya tertekan, dia pikul salib. Dia korban daripada pertikaian suami istri yang egois. Kenapa ada perceraian? Karena mereka tidak saling mengampuni. Kalau saling mengampuni, tidak ada perceraian. Ingatlah Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat 2.
bahwa manusia itu banyak kesalahannya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Hai suami, istrimu itu banyak salahnya. Hai suami, istrimu itu banyak salahnya. Dirimu banyak salahnya. Diriku banyak salahnya. Yang sebelahmu itu banyak salahnya. Lebih lagi Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Oleh karena itu, dalam keluarga penting saling mengampuni. Bagianmu mengampuni, bagian Tuhan membuat dia bertobat. Aku hanya berkata, pikul salibmu ikut Tuhan. Pikul salibmu, jangan minta salibmu dikurangi. Minta Tuhan kuatkan pundakku ini pikul salib. Sama-sama katakan, kuatkan Tuhan pundakku pikul salib. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, Tuhan menguatkan pundakmu pikul salib. Bilang sebelahnya. Bilang sama dia, pikul salibmu bilang. Kau lihatlah sebelahmu itu udah menderita kau lihat, cobalah. Ya, pikul salibmu, amin. Pikul salibmu. Bahkan sampai kepada akhir hidupmu. Ada sorga yang kekal yang Tuhan sediakan bagimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.